Halo teman-teman, selamat datang di videonya di Rana Tania. Udah hari Jumat lagi, rasanya cepet banget. Tapi sebenarnya ini mau diuploadnya hari Jumat terus, tapi kenapa jadinya hari Sabtu melulu ya? Sorry, telat satu hari. Tapi ini syutingnya hari Jumat, jadi ini update setiap hari Jumat. BTW, hari ini gue agak kurang enak badan, jadi maaf ya agak-agak kucel. Sebenarnya nggak ada update yang terlalu signifikan sih dari minggu lalu. Paling cuma ada beberapa tanaman baru dari Dr. Green Indonesia namanya. Jadi dikasih tanaman semangka, terus melon, terus ada juga cabai, ada juga beberapa tanaman kecilnya. Nanti gue kasih lihat sekilas. Tapi sebelum itu gue pengen unboxing dulu karena beberapa barang yang udah gue pesen bulan lalu itu udah nyampe. Jadi di updatean yang minggu lalu itu kan gue udah bilang bulan ini mau hidroponik. Terus gue udah beli, tapi kalau hidroponik yang besarnya itu masih diantar. Nah ini ada beberapa kayak pernak-pernik garden gitu. Kita mau unboxing, gue beli lumayan banyak. Nah kalau yang ini paket hidroponik tapi yang kecilnya gitu loh. Jadi nanti gue pengen bikin video tentang itu. Tapi sebelumnya gue pengen buka yang ini sih. Gue penasaran ini apaan. Gue nggak inget gue beli barang sekecil ini. Tapi ini lumayan berat sih, kayak ada setengah kilo gitu. Jadi mari kita buka. Oh, astaga. Jatuh. Ya, ternyata kepotong. Ini ternyata kentang, guys. Kentang granola. Jadi, gue beli bibit kentang. Dan gue gak nyangka ini bakal sekecil ini. Lucu banget. Jadi memang gue kan lagi bikin bibit kentang. Sekalian nih gue kasih lihat. Cuma jujur aja, entah kenapa gue kok susah banget ya. Kok rasanya susah banget melakukan beberapa hal yang biasa gue lakukan di Jepang, tapi di Indonesia tuh susah banget. Kayak misalnya nih, ini kentang udah gue jemur lebih dari seminggu. Kayak yang ini udah 2 minggu, yang ini seminggu. Itu nggak muncul tunas sama sekali. Padahal di Jepang gue taruh begitu aja di dekat jendela itu langsung muncul tunas. Makanya gue bingung kenapa. Terus tanaman gue itu nggak besar-besar, literally kayak nggak besar-besar. Gue bikin tunas cabe dulu di Jepang, itu sebulan udah segede apa tahu gitu loh, udah harus dipindah. Tapi ini sebulan masih segini. Padahal ini kena matahari langsung, gue siram setiap hari. Tapi nggak besar-besar. Jadi benar-benar gue butuh belajar lagi. Kalau yang ini kelihatannya lumayan berhasil nih, yang ini sehat. Memang kalau tempat lembab itu tumbuhannya tuh jadi kayak kurang cepet gitu loh. Sedangkan tempat tinggal gue dulu di Hokkaido itu kan kering banget. Jadi I don't know sih ini bener apa enggak. Pokoknya pertumbuhannya jadi lebih cepat gitu. Dan dari satu bibit kentang ini katanya bisa menghasilkan sekitar 2-4 kg kentang. Jadi kita lihat aja ya. Jujur gue gak mau berharap tinggi sih. Soalnya gak tahu kayak gak berjalan sesuai rencana banget. Gue udah pulang di Indonesia udah sebulan lebih. Tapi I don't know, kayaknya harus ada beberapa hal yang gue rombak. Tapi nggak apa-apa, semuanya kan proses, semuanya butuh belajar, butuh ilmu ya. Jadi kita pelan-pelan aja. Kalau yang ini gue beli nih. Jadi ini kayak kantong-kantong gitu buat diisiin pot. Jadi gue bisa apa sih kayak vertical wall hanging garden gitu loh. Bisa taruh tumbuhan di sini. Maaf penjelasan gue. Gue kalau lagi kurang enak badan, isi kepala gue tuh berantakan gitu. Jadi bahasa Indonesianya juga jadi berantakan. Karena kadang-kadang gue suka iri ya sama orang
kalau ngomongnya tuh dicampurnya pakai bahasa Inggris doang gitu, soalnya bahasa Inggris banyak yang ngerti. Tapi kalau kecampurnya kayak di otak gue nih bahasa Jepang sama bahasa Indonesia. Gue ngomong campur-campur juga gak ada yang ngerti. Ini paket hidroponik mini. Ada lobang-lobang. Terus habis itu ada kayak baskom gitu. Ini ada pupuk sayurnya. Ini juga pupuk sayur. Terus ada bibit kangkung, pokcoy, dan bayam. Ini apa? Pupuk juga. Bener-bener literally tinggal dibikin aja sih, sesuai dengan petunjuk. Jadi nanti bakal ada video tentang mini hidroponik gini untuk teman-teman yang mungkin nggak ada halaman ya di rumahnya. Nggak masalah sih, bisa pakai ginian, simple banget. Oke, terus waktu itu gue juga udah beli ini tray untuk microgreens. Jadi gue rencananya pengen bikin toge. Toge gitu. Pakai ini, sama pengen bikin ya microgreens gitu deh. Sekarang gue pengen kasih lihat kalian tanaman yang dikasih sama Green Lab Indonesia. Yang pertama ada di sini sih. Ini tanaman okra, terus ada bunga, ada edamame. Terus ada juga ini semangka. Lalu di sebelah sini ada semangka. Sehat sih. Di situ ada melon. Dan ini tanaman cabai. Cabenya sehat banget, gede-gede banget, dan bunganya sebanyak itu. Nggak sabar banget sih untuk panen nanti. Katanya satu pohon ini bisa 300 cabai, dan ini jenis cabenya cabai setan. Jadi yang pedes banget gitu loh. Nah ini tempatnya tuh pisah-pisah begini, nggak jelas begini di tengah-tengah taman. Karena lagi disiapin. Jadi kemarin tuh kita habis tebang pohon yang ini nih. Nih. Ini tuh tadinya rimbun banget gitu kan. Terus kita potong kecil-kecil. Tuh lihat batangnya ada di situ. Ini cuma 1/4. 3/4-nya ada di depan buat dikasih ke orang belakang gitu. Jadi bener-bener kemarin tuh gue 2 hari potongin beginian sama papa kan, panas-panasan seharian. Bener-bener bikin gak enak badan. Di sini ada semayan cabe. Kayaknya udah upload deh videonya yang ini. Atau belum ya? Belum deh. Minggu ini berarti, minggu depan berarti yang ini. Lalu bagian sini juga mau disiapin semuanya untuk tanaman yang merambat. Jadi di sini net semua gitu. Terus di situ khusus untuk tanaman cabai. Nanti dibikin kayak tangga gitu. Kan mataharinya dari sana ke sana ya kan. Jadi kalau taruh tanamannya tinggi di sebelah sini takutnya kesananya malah jadi bayangan gitu loh. Makanya kita mau bikinnya tangga naik ke atas gitu, tanamannya bisa ditaruh. Jadi semuanya kena sinar matahari. Ini khusus untuk tempat cabai. Yang jadi masalah, ini libur lebaran panjang banget guys. Kayak toko-toko gardening, toko-toko tumbuhan yang gue tahu itu tutup semua sampai tanggal 9. Jadi meskipun gue udah punya ide ini dari 3 hari yang lalu, kita nggak bisa kerjain sama sekali karena barangnya nggak ada. Mau beli di Shopee juga ujung-ujungnya kayak nyampenya ya tanggal 9 juga. Jadi buat apa ya kan? Mendingan kita tunggu tokonya buka jadi kita bisa pilih sendiri. Nah ini garden yang udah kita beresin dari awal banget. Cuma setelah beberapa kali coba nanam tumbuhan di sini, ternyata pertumbuhannya tidak baik. Karena pertama di sini tuh lembab banget. Benar-benar lembab banget. Ini tanah literally nggak pernah kering, selalu lembab. Terus gue sempat ngeliat kayak ada beberapa jamur numbuh. Jadi gue agak galau ini ini garden boxnya ini harus digimanain. Di sebelah sana juga ada 2 tanaman yang sempat mati gitu. Dan daerah sini tuh yang kena matahari cuma bagian sini doang. Bagian sana nggak ada yang kena matahari karena ini pohon rimbun banget. Jadi sebagai solusinya, kan sayang ya, ini udah diberesin tapi nggak dipakai. Solusinya kita mau hidroponik di sini, pipa-pipa hidroponik gitu. Jadi kita udah beli, udah pesan, lagi nunggu datang aja.
kita mau pasang di sini karena kalau hidroponik itu kan biasanya pakai tumbuhan yang warnanya tuh hijau gitu, yang daun-daunan gitu. Kayak misalnya daun selada, terus bayam, kangkung, pokoknya daun-daunan gitu kan. Nah, tumbuhan yang kayak gitu biasanya nggak terlalu perlu sinar matahari. Karena kalau kena sinar matahari yang terlalu terik, malah nanti daunnya keras dan nggak enak pas dimasak gitu. Jadi pas banget tempat ini nggak terlalu kena sinar matahari. Kenapa kita nggak manfaatkan untuk hidroponik aja ya kan? Ya kurang lebih seperti itu. Memang sih gue udah antisipasi dari sebelum gue pulang ke Indonesia pun, gue sama si Padok udah tahu gitu, nggak semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana. Pasti nanti ada obstacle gitu yang bikin kita pusing gitu kan. Tapi ya nggak masalah sih, ini kan semua jadi pelajaran aja. Yang penting jangan patah semangat, seperti itu. Ya mungkin update-nya kurang lebih kayak gitu. Paling ntar gue pengen bikin ini nih, AB Mix. Jadi Green Lab Indonesia itu memberikan gue metode mereka untuk bercocok tanam, untuk berkebun. Itu harus gue ikutin 100% kalau mau hasilnya tuh 100%. Termasuk dengan cara pemberian pupuk. Nah, cara pemberian pupuknya itu ada AB Mix-nya. Tadi gue lupa kasih lihat AB Mix-nya ada banyak banget di sana, tapi itu kayak biangnya gitu loh. Gue harus larutkan dengan air lagi. Jadi ini yang udah dilarutkan. Ini setiap hari disiram ke tanamannya, tapi ada berbagai jenis gitu. Yang ini AB Mix untuk buah, ada yang untuk cabai aja, ada yang untuk sayur. Terus mililiternya juga beda-beda gitu setiap botol. Ya pokoknya seperti itu. Gue pasti bakal bikin videonya kok khusus untuk ini. Tapi ya nggak sekarang aja, ini kan video tentang update mingguan aja ya kan. Kurang lebih kayak gitu. Ingus gue nggak berhenti sejak gue di Indonesia. Gue kayak rada stres sih gara-gara ingus. Gue alergi 24 jam. Padahal gue di Jepang gak kenapa-napa gitu, tapi nyampe Indonesia tuh bener-bener ingus gak berhenti sama sekali, tapi gak bersin, cuma ingusan aja gitu, bener-bener 24 jam. Jadi tisu gue cepet banget habis. But anyway, oke, jadi itu update dari garden gue. Thank you udah dengerin sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.